malamnya banyak, sholawat, zikir, tasbih, tahmidnya ratusan ribu, tapi tak bernilai gara-gara zalim, aniaya, menganiaya orang. Bayangkan kalau satu orang dia tipu setengah ons, hari itu yang belanja kepada dia 100 orang, maka dia sudah menipu 50 on. 50 on, 50 on, 5 kilo, hari itu dia sudah menipu orang. Lalu kemana dia mau mengembalikan barang-barang itu? Kemana dia bisa mengembalikan, mencari orang-orang itu, minta tebusnya? Dosa kepada Allah SWT bisa ditebus dengan taubat nasuha. Tapi dosa kepada manusia, bagaimana kita mengembalikan setiap butiran beras, jagung, garam, madu. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka carilah dengan cara yang halal. Pertama, keyakinan ditanamkan bahwa ini datang dari Allah, sudah dijamin Allah. Kedua, mesti dijemput rezeki itu dengan cara yang halal. Ketiga, setelah dapat. Setelah dapat mau dikemanakan? Ada orang yang cari makan pagi, petang, siang, dan malam. Setelah dapat dikumpulkan, ternyata tidak bisa dinikmati. Dimakan tidak, dipakai pun tidak. Lalu untuk apa? Jama'a malau wa'addada. Jama'a mengumpulkan. Addada menghitung. Kumpul, hitung, kumpul, hitung, kumpul, hitung, mati. Kenikmatan dia hanya pada mengumpulkan dan menghitung. Kita mau di atas itu. Dengan cara apa? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin, dia akan bersama para nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang yang mati syahid. Was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunia, siapa yang melepaskan orang Islam dari kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan mudahkan dia atas segala kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong saudara selama engkau masih mau menolong saudara. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan, melepaskan kesulitan orang, menolong segala beban. In tuqridullaha qardan hasanan, kalau kamu berikan pinjaman untuk agama Allah, fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan lipat gandakan. Seberapa banyak? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, kama salih habbah, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak qudrat irad Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya. Setelah dapat untuk apa? Untuk bangun rumah, untuk beli mobil, untuk jalan-jalan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, ulama labista fa'ablaita, yang kau pakai itu sajalah yang akan menjadi bekal. Inna mimma yalhaqul mu'min, di antara yang ikut bersama orang beriman, ikut mendampingi. Yarji'u usnani, yang 2 pulang ke rumah, maluhu, hartanya pulang, wa ahluhu, keluarga, anak, cucu, menantu pulang. Tapi ada inna mimma yalhaqul mu'min, menyertai dia min ba'di mautihi, setelah dia mati. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi, setelah mati tetap menyertai. Ilman 'allamahu wa nasyarahu, menyebarkan ilmu. Waladan salihan, anak-anak yang saleh, tarakah, yang dia tinggalkan. Mushafan warasahu, mewakafkan Al-Quran. Wakaf surat Yasin sekarang banyak, tingkatkan lagi. Wakaf Al-Quran. Beli Al-Quran 5-10 ribu eksemplar, bagikan ke suku pedalaman. Wakaf masjid dan lain sebagainya. Idza matal insan, kalau manusia mati, maka yang tetap mengalir adalah diantaranya waladun salihun, anak yang soleh. Ilmun yuntafa'u bih,
Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lah. Anak-anak yang soleh. Maka ini semua adalah tujuan mencari harta. Nama awalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu itu hanya akan menjadi fitnah saja. Tapi dalam Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang menanam, memanen, begitu dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh. Dari pagi tadi sampai siang ini, tetap mengalir, tak pernah putus di alam barzah, di alam kubur. Dan Islam pula memberikan balasan, tidak hanya untuk orang yang hidup. Ummi matat, ibu saya meninggal dunia, afa atasaddaqu anha. Kalau saya bersedekah, apakah boleh sampai pahalanya untuk almarhum? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Apa yang paling afdal, sakyul ma', memberikan air minum. Saya sudah jelaskan 3, keyakinan bahwa rezeki dijamin Allah, cara mendapatkannya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah. Kalau sudah dapat, kemana mau dipakai juga mengikut aturan yang diajarkan Allah. Lalu kemudian setelah itu, matilah kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu sendiri pun dengan rezeki yang halal. Kenapa? Apa kaitan husnul khatimah? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Bersedekah secara diam-diam menolak mati su'ul khatimah. Lalu doa kami petang, siang, malam, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, dengan ekonomi juga. Apa hubungan doa dengan ekonomi? Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, doamu terkabul. Lagi-lagi terkait dengan ekonomi. Salat terkait dengan ekonomi. Ya. Apa hubungan salat dengan ekonomi? Salat mesti menutup aurat. Menutup aurat mesti beli kain. Ekonomi. Puasa kaitannya dengan ekonomi. Ya. Orang puasa sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka membeli ekonomi. Bahkan berapa banyak non-muslim pun bangkit ekonominya pada bulan suci Ramadan. Haji, lagi-lagi haji. Bahkan travel haji umroh pun banyak saudara kita non-muslim punya. Orang Islam yang kerja. Kenapa? Ada konsumsi, ada transportasi, ada akomodasi. Semua terkait dengan ekonomi. Siapa bilang Islam tidak mementingkan ekonomi? Idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ardh, bertebaran di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, duit. Pada saat melaksanakan ibadah haji, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kamu boleh mencari rezeki pada hari-hari yang mestinya hari beribadah. Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah, tanggal 10 Nahar, 11, 12, 13. Tapi justru itu dipakai untuk mencari dunia, mencari akhirat. Tapi ingat, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mau cari dunia, kami kasih. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang mau cari akhirat, kami kasih. Kita berharap dunianya hasanah, wa fil akhirati hasanah, dua-duanya dapat. Demikianlah pengantar dialog kita lebih kurang 25 menit tentang melalui hikmah Isra Mi'raj dan semangat menyongsong Ramadan, kita perkuat iman dan ekonomi umat. Selanjutnya saya kembalikan ke Al-Mukarram, moderator kita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para jemaah Tabligh Akbar Virtual Nasional, kita telah mendengarkan pencerahan yang luar biasa dari Tuan Guru kita. Luar biasa sekali mengena ke hati kita. Nah, oleh karena itu, mohon izin Tuan Guru, di sini sudah ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh jemaah kita dan izinkan kami untuk membacakannya. Pertama, Tuan Guru, apakah suatu negeri itu bisa dikatakan berkah ketika kekayaan alamnya berlimpah namun pemimpinnya zalim? Mohon jawabannya Tuan Guru. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zillu, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi, seandainya doamu makbul, dan doamu cuma 1, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seandainya doamu makbul, dan doamu yang dikabulkan itu cuma 1, mintalah pemimpin yang adil. Apa gunanya ada batu bara, ada minyak, ada emas, kalau pemimpin tidak adil? Itu tidak akan diletakkannya di perut orang susah, tidak akan dibagikannya kepada fakir miskin.
Dibagikannya kemana? Tak tahu kita kemana dia buat. Maka nikmat terbesar adalah pemimpin yang adil. Tidak ada negara miskin. Semua negara kaya. Lalu kalau ada negara miskin, itu adalah negara salah kelola. Kenapa Eropa bisa maju padahal tidak ada minyak, tidak ada pokok kayu, tidak ada laut di tengah Eropa, tidak ada sumber daya alam. Mereka hanya bukti kemakmuran sebuah negara adalah sumber daya alam. Sumber daya alam tidak berdaya. Dia sumber daya tapi dia tidak berdaya. Kenapa? Karena tidak dikelola oleh orang yang mampu memberdayakannya. Maka sumber daya alam bagus, baik. Tapi yang tidak kalah penting adalah orang yang mampu mengelolanya dengan baik. Jadi sesungguhnya tujuan dari tabligh akbar, seminar, sekolah, perguruan tinggi, membentuk, melahirkan calon-calon pemimpin masa depan yang bisa mengelola alam ini. Dan kita dikirim Allah ke dunia ini, ini bukan tempat kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita datang ke dunia ini sebentar, habis itu pergi lagi. Apa tujuan kita di sini? Mengelola dunia ini, alam semesta ini. Wa'adallahu alladzina amanu. Allah menjanjikan kepada orang yang percaya. Wa amilus solihati, setelah percaya lalu dia beramal kekuasaan untuk mengelola dunia. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka pernah dititipkan Allah kekuasaan. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah berikan kekuasaan itu kepada orang yang dia kehendaki dan Allah ambil cabut kekuasaan itu dari orang yang dia kehendaki. Jadi dua-duanya sama penting, pemimpin yang adil dan amanah, sumber daya alam, tapi yang terpenting di antara keduanya adalah pemimpin yang adil. Tak ada sumber daya alam bisa makmur kalau pemimpinnya adil. Banyak sumber daya alam hancur kalau pemimpin tak adil. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Syekh, luar biasa sekali. Kami yakin penanya sangat puas dengan jawaban yang saya sampaikan. Berikut saya pertanyaan kedua. Sekarang banyak orang berbicara tentang Islam wasati, modernisasi Islam, yang katanya lebih moderat dalam menjalankan agama Islam. Dan alasan ini juga yang sering menjadi kita salah paham di tengah masyarakat. Mohon penjelasan Syekh tentang Islam wasati. Demikian Syekh. Ada manusia ini yang cenderung kepada hedon. Makan, minum, kawin, semua halal. Seperti babi, menyeruduk saja. Ini namanya hedonis. Kelompok yang menikmati segala kehidupan, hedon. Lawan dari hedon adalah asketis. Asketis tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau nikah, tidak mau hidup enak, maunya menyusah-nyusahkan diri. Ini asketis. Lalu datanglah Islam. Islam itu moderat, pertengahan. Tidak hedonis, tidak asketis. Dia tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian pertengahan. Hedonis kawin aja. Asketis tak mau kawin. Islam menikahlah. Tapi ada batasannya, ada limitnya. Hedonis makan aja. Asketis tak mau makan. Islam kulu makanlah. Wasrabu minumlah. Wala tusrifu. Jadi kalau dikatakan Islam yang moderat, Islam itu moderat. Islam jangan dibagi lagi. Ada Islam hedonis, ada Islam asketis. Enggak ada itu. Karena Islam itu wasata. Allah yang menyebut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Hedonis punya anak sebanyak-banyaknya. Asketis tak mau punya anak. Islam silakan punya anak. Tapi anaknya soleh. Hedonis cari harta terus. Asketis tak mau cari harta. Hartanya untuk wakaf, zakat, infak, sedekah, amal soleh. Islam adalah moderat, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Ghairil maghdubi alaihim
waladhdallin. Tidak ikut jalan ghairil maghdub, tidak ikut waladhdallin. Lalu yang diikut jalan siapa? Alladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau balihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jangan mau Islam dibagi-bagi. Itu Islam Abdul Somad. Islam satu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sampai kepada sahabat, dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in. Kalau terjadi perpecahan segala macam, kembali kepada asal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'an. Luar biasa, Syekh. Syukran, Syekh. Mohon izin, Syekh, menyampaikan pertanyaan berikutnya, Syekh. Terkait dengan ekonominya dikuasai oleh non-muslim. Oleh karena itu, Syekh, bagaimana kita selaku muslim menyikapi hal demikian? Mohon jawaban, Syekh. Iza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah salat, fantashiru fil ard. Tebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa mencari rezeki adalah perintah Allah. Salat perintah Allah, puasa perintah Allah, haji perintah Allah, cari rezeki juga perintah Allah. Jadi siapa orang Islam yang tidak mencari rezeki, maka dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa keluar masjid, yadul ulia, tangan di atas, khairun minal yadi sufla, daripada tangan di bawah. Bagaimana kalau semua hartaku kubagikan saja untuk Islam? Nabi marah. Antada amrasataka agniya. Kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mapan secara ekonomi. Khairun, lebih baik. Min antada amratan. Daripada kau tinggalkan anak cucumu ngemis minta-minta. Yatakaffafuna ala nas. Menggantungkan diri kepada manusia. Ini konsep dalam Islam. Nah, prakteknya ada saudara kita punya hotel syariah. Saya ke Bandung, Ustadz, itu hotel Ambo orang awak, hotelnya syariah. Tinggal di situ. Jadi ke Yogyakarta, pripun kabari api, iki hotel syariah, tinggallah di situ. Buatkan video kepada semua jemaah, kalau main-main ke Yogyakarta, tinggallah di hotel syariah. Kalau pergi ke Bandung, carilah hotel syariah. Istri Anda yang lepas suaminya, insya Allah akan tenang. Abang di mana? Ambo di hotel syariah. Alhamdulillah, tenang hati dia. Menjaga ketenangan. Saudara-saudara kita yang non-muslim pun, saya yakin ibu-ibu yang non-muslim dimanapun berada, kalau istrinya memberitahu, aku sekarang di hotel Islam, pasti dia akan tenang. Kenapa? Karena tidak akan ada masuk anak gadis pakai rok pendek. Tanyalah apa itu agama. Kalau suami kalian keluar kota, mana yang kalian lebih tenang? Suami kalian tinggal di hotel konvensional atau hotel syariah, hotel Islam? Mereka akan berkata, hotel Islam. Karena suami saya nanti pasti ditanya KTP-nya mana. Karena nanti di lift tidak akan mungkin dia tengok ada perempuan buka lutut. Kenapa? Islam rahmatan lil alamin. Kedatangan Islam bukan hanya bagi rahmat untuk orang Islam saja, lil alamin, semesta alam. Yang tak Islam pun dapat rahmat. Emak-emak seluruh Indonesia tenang. Ekonomi. Ini sholatnya khusyuk. Puasa Senin Kamis. Tinggal di hotel tidak menjalankan syariat Islam. Kita kalau mau berinteraksi sosial, yakinkan kalau uang itu kita beri kepada dia, dia akan pakai uang itu. Kalau dia untung, dia akan buat rumah. Ustadz belanja di mana? Sana. Kan harganya mahal di situ. Mahal-mahal sedikit tak apa-apa. Duitku itu nanti akan dipakainya untuk bangun masjid. Aku ikut nolong ekonomi umat. Ini kadang orang mau murahnya saja, padahal duit itu kalau dipakai ya untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kita tidak hanya dituntut untuk mencari yang halal, tapi juga kita akan dituntut kemana yang halal nih kau pakai. Makanya pertanyaan untuk harta beda. Pertanyaan untuk harta beda. Min ainak tasabahu, dapatnya dari mana? Wa fima anfaqahu, dipakai kemana. Demikian Ustaz. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Syukran, Syekh, luar biasa. Ini pertanyaan berikutnya, Syekh, terkait dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana Rasulullah membagi waktu ibadahnya dalam bulan suci Ramadan? Mohon penjelasan, Syekh. Malamnya qiyam, siangnya siam.
Ini mesti dibagi dua. Malamnya qiyam, tegak, berdiri, tarawih, tahajud, witir. Bangun malam sebelum makan sahur, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Malam pokoknya diisi dengan qiyam. Siangnya siam. Siam, tahan mata, tahan telinga, tahan mulut, tahan hati, tahan dada, tahan pikiran, tahan tangan, tahan kaki, tahan emosi, tahan marah, tahan sumpah serapah. Jadi dua-dua mesti dijaga, siam dan qiyam. Di sela-sela itu diisi dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kalau di bulan lain banyak-banyak paham Quran. Tapi khusus di bulan Ramadan banyak-banyak khatam Quran. Sampai Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana, mengkhatamkan Quran 60 marrah, 60 kali khatam. Kenapa? Karena memang berlomba-lomba. Imam Malik bin Anas yang biasa membuka kajian Muwatta dan kitab hadis tutup, berlomba-lomba memperbanyak membaca Quran. Jadi 3 ini saja jurus dipakai insya Allah. Malam qiyam, siang siam, waktu kosong isi baca Quran. Sekarang itu aplikasi Qoro'ah, sambil latih bacaan, baca. Nanti sampai halaman sekian screenshot untuk ingat bacaan berikutnya, tandai. Pokoknya ada waktu kosong Quran. Tak banyak-banyak. Malam qiyam, siang siam, sela-sela itu Quran. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Syukran, Syekh. Afwan. Pertanyaan berikutnya, Syekh. Bagaimana jika dalam berdagang sumber barangnya dari non-muslim atau kita bekerja kepada non-muslim? Mohon jawabannya, Syekh. Ketika Nabi SAW pindah ke Madinah, Nabi punya menantu, namanya Sayyidina Ali. Waktu itu orang Yahudi. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, itu Sayyidina Ali menimba air. Nabi tak melarang. Itu menunjukkan boleh berinteraksi sosial dengan non-muslim. Selama tidak mempengaruhi akidah. Selama dia tidak paksa, nanti kalau ini kau ikut ritual. Kalau dia tidak sebut waliyadin. Lalu kemudian Nabi sendiri ketika meninggal, baju besinya hilang. Baju besi yang dipakai untuk perang, supaya tidak tertusuk tombak, tidak kena pedang, hilang. Setelah dicari-cari, wadir'uhu marhu, nasinya tergadai di tangan seorang Yahudi karena dia meminjam 30 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud 750 gram. Berarti 1 sa' itu ada 3 kilo. Kali 30 kilo, 3 kali 3, 90 kilo Nabi minjam gandum, digadaikannya baju besinya kepada seorang Yahudi. Kesimpulannya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Selama orang non-muslim itu tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu, tidak membunuh kamu, tidak melukai kamu, antabarruhum, kamu boleh buat baik interaksi sosial dengan mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan karena non-muslim kau kurangi timbangan. Jangan karena non-muslim kau kasih barang-barang expired. Pertanyaan berikutnya, bagaimana politik umat Islam dalam membangun kekuatan ekonomi umat? Tafadhol, Syekh. Tolong pengurus masjid selama 30 malam Ramadan, buatkan 1 malam khusus judul politik Islam. Wow. Karena Islam ini ada namanya fikih ibadah. Salat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih nikah. Akad, tolak, rujuk, li'an. Ada namanya fikih muamalah. Jual beli, dagang, gadai. Ada namanya fikih siasah, politik. 1 kitab khusus namanya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum-hukum terkait dengan kekuasaan. Tujuan kekuasaan politik dalam Islam 2. Ra'iddin, menjaga agama. Wasiyasatud dunya, dan mengatur kehidupan dunia.
Jadi orang Islam kalau dia jadi bupati, kalau dia jadi gubernur, kalau dia jadi presiden, kalau dia jadi menteri, jadi wali kota, ra'id din, dia menjaga agama, satu dunia, dan menjaga keserasian di dunia. Supaya orang yang kaya tidak memakan orang miskin, supaya ikan hiu tidak memakan ikan pantau, supaya orang kuat tidak menganiaya yang zalim. Penguasa bisa menahan tangan mereka karena dia punya kekuasaan. Adapun terkait pemimpin dengan ekonomi, pemimpin amat sangat bisa memajukan ekonomi karena segenggam kekuasaan di tangan. Satu tanda tangan di ujung jari bisa kau pakai untuk membangkitkan ekonomi, bisa kau pakai untuk menolong agama, bisa kau pakai untuk menolong harkat, martabat, du'afa, fakir miskin. Orang yang rugi adalah orang yang pernah punya kekuasaan, tapi tak pernah dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz. Syukron, Syekh. Baik, Syekh. Ini ada ibu-ibu pengantin baru curhat nih, Syekh. Beliau di siang Ramadan tahun lalu dipaksa berhubungan oleh suaminya. Dan suaminya memang tidak sholat, Syekh. Ketika beliau menolak, suaminya marah-marah. Kiranya apa tindakan istri ketika itu, Syekh? Mohon pencerahan, Syekh. Istri melapor kepada 6 walinya. Ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya laki-laki. Kalau di Minangkabau bertambah lagi ninik mamaknya. Karena di sana ada yang berkuasa lagi secara adat, yaitu dari pihak amak, yaitu nenek mama. Maka laki-laki ini mesti diislamkan sekali lagi. Dia tidak paham ajaran Islam, bukan sekedar membayar administrasi, tapi supaya Pak Kua ngasih tahu. Nanti kalau siang Ramadan, jangan kau berhubungan. Hai istri, dipaksa suamimu kau masuk ke dalam api, kau bukan masuk surga, kau masuk neraka jahanam. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, ini pelajaran penting agamanya. Wa khuluqahu baik akhlaknya. Fazawwijuhu nikah besar. Wa fasadun arid, kerusakan yang besar. Mana fitnahnya? Mana kerusakannya? Nih contoh hari ini. Ada istri yang dipaksa oleh suami. Itulah makanya dianjurkan nikah di Ramadan. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Syukran, Syekh. Satu lagi pertanyaan, Syekh. Saat ini sedang gencarnya masalah di Sumatera Barat tentang isu menutup aurat dan berjilbab, Syekh. Kiranya selama Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tak dapat apa-apa dari puasanya, hanya dapat lapar saja. Kenapa dapat lapar? Karena dia melihat yang haram. Apa yang dilihatnya yang haram? Rambut perempuan. Karena tak menutup aurat. Maka wajib menutup aurat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Maka pakailah hijab. Seluruh dunia yang melarang pakai itu hanya akan merusak ibadah. Sementara yang kita bawa menghadap Allah ini adalah ibadah. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kemauan orang di seluruh dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan cakap bohong, dusta. Wal amala bi, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan bohong, tipu, dusta. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia menahan makan, menahan minum, tak ada pahalanya. Maka Allah mewajibkan sholat, Allah mewajibkan puasa, Allah juga mewajibkan menutup aurat. Tutup aurat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, suruh mereka menutup aurat. Karena itu bagian wajib dalam ajaran Islam. Wallahu a'lam, Ustaz. Syukran, Syekh. Baik, Syekh. Mohon izin, masih ada satu lagi, Syekh. Ada orang yang sampai hari ini belum mau sholat Jumat, Syekh, karena alasan virus corona. Mohon pencerahannya, Syekh. Orang yang sampai hari ini tidak mau sholat Jumat karena corona,
Saya yakin dan percaya tak ada corona pun orang ini pasti tak sholat Jumat. Karena dalam hati kecil pasti ada kerinduan, keinginan. Rindu, sebagaimana rindu makan dan minum. Rindu makan, kasih makan. Rindu minum, kasih minum. Rindu religi, rindu hati, rindu jiwa, rindu ingin sholat berjamaah. Ini orang bermasalah. Ini dia bermasalah dan dia ingin menyebarkan masalahnya. Maka dia sholat Jumat dengan protokol kesehatan prokes 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, tetap laksanakan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Syekh. Mohon izin bersama kita ada juga Ustadz Dery Sulaiman yang dari tadi hadir sejak pagi menanti kedatangan Syekh. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kepada Ustadz Dery Sulaiman, silahkan menyapa langsung Tuan Guru kita, Profesor Abdul Somad. Silakan Ustadz Dery Sulaiman. Mohon host diaktifkan. Waktu kita masih ada tersisa 10 menit lagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dery Sulaiman, mohon maaf karena saya tak melihat ada Ustadz di layar. Maka saya tak menyapa, tak menyebut dari tadi. Senang bisa berjumpa dengan Ustadz Dery Sulaiman. Buya aku kampung aku ya. San yang bakat Lambo. Barakallahu fikum. Di tepi Danau Singkara Buya, lihat tahu ya. Masya Allah, rancak bana. Desa dari Sulaiman Abdul Somad. Ustaz, lagu itu udah jadi Ustaz, cuman belum pede mau publish. Anda kirim. Ketika kita mengatakan ini haram, maka kita mesti berani mengatakan yang halal itu ini. La taqulu ra'ina, jangan kau katakan ra'ina. Lalu alternatifnya mana? Wa qulun zurna. Pakailah ini. Maka ketika Abdul Somad kemana-mana ceramah, jangan dengar musik haram. Itu cara setan masuk ke hati. Sekarang masyarakat bertanya, yang halal mana? Ustadz Dery Sulaiman belum membagi yang halal. Maka selama mereka mendengar yang haram, Ustadz Dery ikut kecipratan dosa jariahnya. Karena tidak mendengar yang halal. Maka dibuat lagu itu Ustaz. Ustaz mungkin ini orang sana yang baka, bisa kita hibur sedikit Ustaz. Kita lagu berdua Ustaz. Ustadz Dery bukan hanya menghibur warga Sanyang Baka, tapi menghibur semua yang menyaksikan program ini. Subhanallah. Ya Ustaz. Jadi Ustaz, lagu I Love You So Much itu biar orang Sanyang Baka dengar ya. Masya Allah. Ada lagu saya yang terbaru Ustaz Abdul Somad. Refnya kayak gini nih. I love you so much. You love me so much. We love you so much. Ustaz Abdul Somad. Aku berharap pada yang kuasa. Semoga Ustaz sehat walafiat. Nah, itu So lagi. sweet. So sweet ya. Masya Allah. Ustaz, gimana sekarang Ustaz? Bully-bulian masih masuk nggak Ustaz? Bully itu sampai akan tetap ada sampai kita mati. Andai saya mati, maka tetap saya akan dibully. Jadi kalau kita berhenti berkarya hanya karena bulian, itu berarti iman kita masih iman kelas bulu. Cetek. Kita beramal bukan karena manusia. Kita buat saja apa yang menurut ridho Allah benar, benar menurut Rasulullah. Wa qul i'malu, berbuatlah, berkaryalah. Fasayarallahu amalakum. Allah yang akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah akan menilai. Wal mu'minun, orang beriman. Cuman 3 yang layak menilai amal kita. Allah, Rasulullah, orang beriman. Tidak ada ayat mengatakan yang menilai amalmu Allah, Rasulullah, beriman, haters, buzzer, tak ada. Nggak ada. Jadi Ustaz nggak baca bulian Ustaz. Kalau ada orang buzzer masuk, Ustaz baca atau enggak? Kalau dibaca terkesan nggak hati ini Ustaz? Sakit nggak? Komen-komen di Instagram, di YouTube saya tetap baca. Supaya saya mengerti posisi saya. Dengan membaca itu gunanya apa? Supaya saya tidak merasa diri paling mulia. Kalau saya terus dipuji-puji, dipuja-puja, saya khawatir lama-lama nanti saya bisa jadi Namrud, jadi Fir'aun, jadi Abu Lahab, Abu Jahal. Ketika membaca cacian,
Di situ saya merasa diri saya hina. Kalau saya dihina, berarti status saya sama dengan jamaah. Tak ada beda. Menjadi objek hinaan, cacian, dan makian. Marahkah saya kepada penghina itu? Saya marah pada perbuatannya. Saya mau dia berhenti. Saya ingin dia bertaubat. Saya doakan kepada Allah supaya Allah bukakan pintu hidayah. Saya mau dia mati husnul khotimah. Saya mau anak-anaknya menjadi soleh-solehah, penghafal Quran, mengaji, supaya Allah sadarkan dia sebelum mati. Terlalu banyak kebencian, karena begitu banyak orang yang menjadi haters. Dia cari makannya melalui haters. Dia kalau tidak mencaci maki, dia tak makan. Kalau tidak caci maki, dia tidak bisa bayar uang anak sekolahnya. Maka kita doakan dia dapat pekerjaan yang halal, supaya anak cucunya menjadi berkah darah daging. Allahu a'lam. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ini kemarin ada orang datang jauh-jauh dari Banten, sekeluarga, nemuin saya ke rumah. Dia bawa anak gadisnya Ustaz, hafiz Quran, cantik. Terus dia bilang, tolong hubungkan Ustaz Abdul Somad. Mau video call. Kira-kira Ustaz Somad udah punya istri atau belum? Saya mau serahkan anak saya sama dia. Ini demi Allah nih nggak bohong-bohong Ustaz, baru berapa ini. Cuman saya telepon Bang Hendri, nggak ada. No. Ustadz Cantik. Ustadz Das'at Latif beberapa waktu yang lalu juga sama seperti ini. Lalu saya buatkan surat. Semua anak-anak gadis yang menawarkan diri di daerah Sulawesi Selatan, saya serahkan ke Ustadz Das'at Latif. Maka semua yang di Jabodetabek, saya serahkan ke Ustadz dari Sulaiman. Masya Allah. Oh, luar biasa Haji Ustaz. Masya Allah, bikin heboh nih Ustaz. Ya udahlah, nanti saya sampaikan amanah, semoga bisa diterima amanah itu. Semua yang terkait di Banten, Jabodetabek, itu saya serahkan ke Ustadz. Kalau di Saniang Baka, Pak Ustadz? Saniang Baka kita serahkan ke tim Sumatera Barat. Sementara superstar ya, sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, Masya Allah. Sementara, sakitnya sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, sangat bersyukur. Terima kasih seluruhnya. Semoga suatu hari bisa off air kita di Kampung, kita undang Ustaz Abdul Somad, dan mudah-mudahan Ustaz Somad bisa jadi minantu Rasanya Baka. Amin. Dunia samantaro, Saniang Baka salamonyo. Makasih Tuan Guru. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita doakan Ustaz, doakan kami semua Ustaz ya, semua berkah. Jangan lupa mendoakan Ustaz Abdul Somad supaya mati husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ustaz posisi sekarang di mana Ustaz? Posisi sedang berada di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Ya Allah, ya Allah. Allah Akbar. Jasa Ustaz Sobri, makasih banyak Ustaz Sobri waktunya. Baik. Waktu kita kayaknya udah closing ini 10.58. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Kita siang ini luar biasa sekali mendapatkan berkah dari Allah, dua orang ulama kita, dan alhamdulillah Tuan Guru kita Profesor Haji Abdul Somad LC telah memberikan wejangan dan tausiah kepada kita bersama, dan kita sama-sama mendengarkan juga di sisi akhir hiburan yang sangat renyah, dan semoga ini semakin memperkuat silaturahim kita. Atas nama seluruh warga negeri Saniang Baka, mengucapkan dan mendoakan kepada Ustaz Abdul Somad, semoga sehat selalu hendaknya. Demi berkahnya acara, kita mohonkan doa yang akan dibacakan oleh Tuan Guru kita, Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD. Kepada Tuan Guru,
mohon dipandu pembacaan doa kita untuk penutup acara ini. Dipersilakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Arhamar Rahimin, wahai Engkau yang memberikan rahmat kasih sayang, irhamna, curahkan rahmat-Mu kepada kami sehingga kami mampu berkasih sayang di antara kami, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami warga San yang Baka berkasih sayang, bekerja sama dalam amal saleh. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan tanah air kami bumi Minangkabau, Republik Indonesia dan negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikanlah kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma tawil umra asatidatina. Ustaz-ustaz kami, buya-buya kami, mursyid-mursyid kami, guru-guru kami yang hadir bersama kami, Ustaz Dari Sulaiman, dan yang tak dapat kami sebutkan namanya, Ustaz Muhammad Fabri dan para asatis, tuan-tuan syekh, panjangkan umur mereka, qawi imanahum, kuatkan imannya, sahih ajsadahum, sehatkan badannya, waqtim bisolihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran, menjadi penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilik, menjadi mujahid di jalan-Mu ya Allah. Amin. Allahumma rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Guru. Doa dan harapan kami nanti di mana kita sudah bisa dipertemukan, kita ingin berjumpa langsung dengan Tuan Guru kita Abdul Somad. Jazakallah Tuan Guru atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan. Semoga sehat selalu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Titip salam Tuan Guru dari Ustadz Dendi dari Kabupaten Solo, anggota dewan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah Tuan Guru. Baik. Bapak Ibu ingin silakan ramah tamah dengan Tuan Guru kita, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz pamit Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ustadz Dendi silakan. Mewakili dari Kota Kabupaten Solok, silakan Ustadz Dendi. Diaktifkan suaranya Ustadz Dendi. Pak Ketua IWS silakan menyampaikan sesuatu kepada Tuan Guru kita. Suaranya belum diaktifkan ya. Mohon izin Ustaz Sobri. Ya. Nah, di sini juga ada Ustadz kita Bil Bahtiar. Nah, beliau ini satu alma mater dengan Ustadz Abdul Somad kita nih. Ya, silakan. Dr. Bil Bahtiar, silakan mengucap salam kepada Ustadz Abdul Somad. Silakan. Suaranya belum diaktifkan. Host, tolong dibantu. Masya Allah. Mohon izin cepat. Mohon Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad sudah menunggu. Beliau ada kesibukan lain. Assalamualaikum ya Maulana. Assalamualaikum Dabil. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Apa kabar Syekh? Sehat? Kudu tamam? Baik. Saya kuais. Alhamdulillah tamam ini. Musta'awi min zaman masyukat. Wallahi ana bardu insyaallah. Benar maaf. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mohon maaf ke warga Sani yang Baka, kami masuk kami pulau. Pak Ustaz ngepadek sepedang mah. Pas awak saya tanya aman tuh. Bahasa awak cempuan Arab. Bahasa awak cempuan Arab saja arah jalan kelikan. Campur-campur. Silakan Pak Ketua DPP IWS mengucapkan ucapan terima kasih kepada Tuan Guru kita. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, ya Allah. Ini adalah suatu yang luar biasa nikmat bagi kami warga Sanyang Baka, Pak Ustadz. Yang Baka.
walaupun dalam keterbatasan, luar biasa tausiah jawaban-jawaban dari Pak Ustadz tadi itu mama tape karena artinya kok picak lah boleh dilayangan, kok boleh gelas hingga memakai dan memegang teguh jalan. Ya gitu Ustadz. Amin, amin. Insyaallah. Yo mana? Amin. Allah izinkan hamba mewakili warga Senin Baka baik di perantauan maupun di kampung mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Satu harapan kami semua, semoga ilmu Ustaz yang miliki terus bisa dimanfaatkan kepada kami, bukan warga Senin Baka saja. Kami tahu pasti di seluruh masyarakat bahkan dunia kehadiran tausiah Pak Ustadz sangat menyejukkan hati kami semua. Doakan kami semoga apa yang disampaikan menjadikan pegang bagi kami sehingga kami diberikan kekuatan untuk istiqamah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jazakumullah khair Ustaz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan salam kepada Ustaz. Dr. Dendi. Apa hidupin? Waalaikumsalam. Jazakallah khair ya Ustaz Abdul Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Dendi silakan. Nakarku. Pak Uwas ada menelpon Info lain. Info yang lain dah dah. Ustaz Dendi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu Ustaz. Amin. Mohon doa selalu. Lalu ini Ustaz, kami masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Kota Solo mempelantikkan pengurus periode sekarang sampai dengan 2025. Jadi kami ingin akan adakan seminar nasional tentang ekonomi syariah, Ustaz. Perkenanlah Ustaz kiranya menjadi narasumber nanti via Zoom, Ustaz. Insya Allah. Panjang umur, sehat badan, awak kontak, koordinasi. itu Jadi, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah pada siang ini kegiatan tabligh akbar virtual kita secara nasional telah berjalan dengan baik dan lancar, dan saat ini juga kita sudah melepaskan kangen rindu kita jumpa Tuan Guru kita Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD, dan kita berharap nanti bisa bertatap muka langsung dengan beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal Kiranya alamin. Tuan Guru kiranya memiliki agenda lain yang akan Tuan Guru laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Tuan Guru membersamai kami pada kegiatan tabligh akbar ini. Kita doakan sekali lagi semoga Tuan Guru kita dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya. Amin. Amin. Fatimah hendaknya. Amin. Ya ini ada yang kurang pada tempatnya, yang tidak berkenan di hati kita, panitia dan segenap seluruh warga yang bakal khususnya mohon maaf kepada Tuan Guru kita dan juga kepada Gubernur kita Provinsi Sumatera Barat. Dan kiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, masih banyak lagi kami lihat, kami berharap untuk nanti kita sampaikan secara japri kepada Tuan Guru. Saja sebagai MC, kami undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Nah, ini mohon ini dengan membaca hamdalah. Kembalikan kepada pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya hadir. Assalamualaikum Pak Sobri, Pak Dr. Sobri, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Dr. Dendi. Atas kangen kita sama Tuan Guru Uwas. Alhamdulillah.